Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini, channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Selawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, dalam kehidupan beragama, kita tidak lepas dari yang namanya ibadah. Selain menjadi momen untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, ibadah juga bisa menjadi bentuk rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Di dalam agama Islam, para ulama mengartikan ibadah sebagai segala sesuatu yang diperintahkan tanpa mesti memandang akal dan bukan lantaran mengikuti kebiasaan masyarakat. Kemudian Ibnu Taimiyah memberi pengertian ibadah, yaitu istilah yang mencakup segala yang Allah cintai dan ridhoi berupa perkataan dan perbuatan yang batin maupun lahir. Majmu' al-Fatawa. Ibadah yang dikerjakan hendaknya diiringi dengan hati yang ikhlas, karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata, tanpa ada alasan atau dorongan lain. Selain itu, ibadah yang kita kerjakan bisa diterima atau bisa juga tertolak. Amal ibadah kita yang tidak diterima disebabkan oleh perbuatan yang kita lakukan sendiri. Sahabat beriman penting untuk mengetahui penyebab ditolaknya amal ibadah, agar apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Berikut kami paparkan apa saja penyebab amal ibadah tidak diterima yang wajib diketahui oleh kaum muslimin. Yang pertama yaitu meringan-ringankan sholat. Penyebab amal ibadah tidak diterima yang pertama adalah karena seseorang yang meringan-ringankan sholat. Meringan-ringankan di sini sama seperti menyepelekan ibadah. Anda mungkin sudah sering melihat orang-orang banyak yang menunda-nunda sholatnya demi mengerjakan urusan dunia. Jangan sampai hal ini terjadi kepada kita, karena dapat menyebabkan amal ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam As-Shadiq mengatakan, Imam Al-Shadiq mengatakan, demi Allah bahwasanya ada seorang laki-laki yang melakukan sholat selama 50 tahun, tetapi tidak ada satupun sholatnya yang diterima. Mana ada yang lebih mengerikan dari hal ini? Demi Allah, sesungguhnya kalian tahu, baik dari tetangga atau sahabat kalian, bahwa orang itu tidak diterima sholatnya karena ia meringan-ringankannya. Yang selanjutnya yaitu durhaka kepada orang tua. Penyebab amal ibadah tidak diterima yang kedua adalah karena durhaka pada kedua orang tua. Nabi selalu memerintahkan kita untuk menghormati orang tua, terutama ibu. Nabi sampai menyebut ibu sampai 3 kali, kemudian baru ayah. Jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua. Selalu jaga setiap perkataan dan perbuatan kita, agar tidak menyakiti perasaan mereka. Bersikaplah sopan dan lemah lembut setiap berhadapan dengan orang tua. Karena durhaka kepada orang tua akan membuat amal ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ja'far Al-Shadiq mengatakan, barang siapa yang memandang kedua orang tuanya dengan pandangan kesal atau benci, maka sholatnya tidak diterima. Yang ketiga yaitu tidak ikhlas. Penyebab amal ibadah tidak diterima yang ketiga yaitu disebabkan karena hati yang tidak ikhlas. Ikhlas menjadi kunci amal ibadah kita diterima. Jangan sampai kita mengerjakan suatu ibadah dengan niat lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau melakukan amal ibadah, lakukanlah semata-mata karena Allah dengan ikhlas, karena tidak akan diterima amal ibadah dari hambanya kecuali yang dilakukan dengan ikhlas." Hadis riwayat Bukhari. Yang selanjutnya yaitu memakan harta haram. Penyebab amal ibadah tidak diterima yang keempat adalah karena memakan harta haram. Memakan harta haram sama dengan menumbuhkan daging haram di dalam tubuh kita. Daging yang haram ini nantinya akan dibakar dengan api neraka di akhirat nanti. Ibadah dengan memakan harta haram hanya akan sia-sia, karena makanan yang kita makan akan menjadi daging serta darah yang mengalir dalam tubuh kita. Jadi berhati-hatilah dalam memilih makanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ibadah yang disertai dengan memakan makanan yang haram sama saja seperti mendirikan bangunan di atas pasir." Al-Bihar. Yang selanjutnya yaitu bermegah-megahan dengan harta. Penyebab amal ibadah tidak diterima yang kelima adalah bermegah-megahan dengan harta benda yang kita miliki. Harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menguji manusia dengan harta benda yang melimpah. Untuk hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, "Jika mensyukuri nikmatku, maka Allah akan menambah nikmatku. Jika tidak mensyukuri, maka siksa Allah sangat pedih." Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amal ibadah seseorang hamba yang beribadah namun bermegah-megahan dengan harta bendanya, kecuali harta benda tersebut sebagian disedekahkan kepada yang tidak mampu. Dan yang selanjutnya yaitu adalah takabur. Penyebab amal ibadah tidak diterima yang selanjutnya adalah karena takabur. Takabur sama dengan sifat sombong, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai manusia yang memiliki sifat sombong. Takabur akan membuat seorang merasa lebih baik dari siapapun saja dan memandang rendah orang lain. Terkait hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah, dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu, maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa." Quran Surah An-Najm ayat 32. Yang selanjutnya yaitu ujub. Ujub merupakan sifat membanggakan diri sendiri dengan berbagai alasan. Bisa karena rajin beribadah atau melakukan ibadah yang orang lain tidak bisa melakukannya, seperti ibadah haji, umroh, dan juga sedekah. Sebagai umat Islam, kita harus waspada dengan sifat ujub ini, karena selain keberadaannya yang jarang disadari, sifat ini dapat memunculkan kesombongan dalam diri. Oleh karena itu, berhati-hatilah, karena sifat ujub ini merupakan salah satu penyebab tidak diterimanya amal ibadah. Yang selanjutnya yaitu riya. Riya dalam Islam juga menjadi salah satu penyebab amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Riya adalah sifat di mana seseorang ingin mendapatkan pujian dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melakukan amal ibadah. Orang yang memiliki sifat riya biasanya ingin memperlihatkan apa yang dilakukannya agar orang lain bisa melihat dan memuji apa yang dia perbuat. Dan yang selanjutnya yaitu adalah ghibah. Ghibah adalah perbuatan yang membicarakan kejelekan orang lain saat ia tidak ikut dalam pembicaraan. Yang mungkin jarang disadari oleh kebanyakan orang adalah bahwa ghibah termasuk perbuatan dosa besar dan dapat menyebabkan amal ibadah kita tidak diterima. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah engkau apa itu ghibah?" Lalu mereka menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Ia berkata, "Engkau yang menyebutkan kejelekan saudaramu yang ia tidak suka untuk didengarkan orang lain." Beliau ditanya, "Bagaimana jika yang disebutkan sesuai kenyataan?" Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Jika sesuai kenyataan berarti engkau telah menggibahnya. Jika tidak sesuai, berarti engkau telah menfitnahnya. Hadis riwayat Muslim. Baik sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah penyebab amal ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.